Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini video pertama yang akan aku bahas adalah wanita dibakar di Sorong. Sedangkan video kedua adalah mirip Sarwenda viral. Video ketiga adalah tentang kisah pria satanik. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam pembahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah berita yang sangat viral di berbagai media sosial, di mana ada sebuah hal yang mengejutkan, seorang wanita yang dibakar secara hidup-hidup yang terjadi di Sorong, Papua. Berikut akan aku bacakan kronologi singkat dari kejadian tersebut. Dituduh sebagai pelaku penculikan anak, seorang wanita parubaya di kota Sorong, Papua Barat Daya dihakimi massa secara sadis. Korban dianiaya hingga dibakar hidup-hidup oleh massa. Aksi keji sekelompok massa ini berawal dari informasi wanita parubaya tersebut dituding sebagai pelaku penculikan anak yang sedang melakukan aksinya di Kompleks Kokoda, Kota Sorong. Tak menunggu lama, sejumlah massa langsung bertindak anarkisme dengan menangkap korban lalu melakukan penganiayaan secara brutal. 4 anggota polisi yang tiba di tempat kejadian perkara berusaha menyelamatkan korban dari amukan massa. Namun, massa yang berjumlah banyak tidak dapat dibendung. Massa juga menyiram bensin ke tubuh korban yang berada dalam lindungan polisi. Korban lantas dibakar massa. Korban akhirnya meninggal dunia setelah sempat diselamatkan beberapa warga setempat. Korban meninggal dunia akibat mengalami luka bakar serius di tubuhnya. Kapolsek Sorong Timur Kompol Jadri Sarliela mengatakan saat kejadian korban sudah sempat diselamatkan oleh polisi, namun akibat kalah jumlah korban dianiaya dan dibakar. Polisi telah mengetahui identitas pelaku pembakaran wanita tersebut dan provokator. Isu penculikan anak di kota Sorong dalam seminggu terakhir sedang ramai diperbincangkan warga. Bahkan warga terpengaruh dengan sejumlah selebaran yang dihadirkan oleh orang yang tak bertanggung jawab terkait wajah-wajah pelaku penculikan anak. Walaupun polisi setempat telah melakukan imbauan kepada warga bahwa selebaran tersebut adalah hoax, namun warga tetap melakukan tindakan main hakim sendiri seperti ini, gengs. Jadi seperti itu saja yang dapat aku sampaikan dari kasus ini. Jika kalian masih penasaran dengan berita tersebut, kalian bisa mencarinya sendiri di media internet yang lainnya. Sedangkan video kedua adalah video Sarwenda yang viral di Telegram. Ternyata video tersebut sama sekali bukan Sarwenda, gengs. Dan juga di video tersebut dikait-kaitkan ia main dengan yang putarnya sendiri bernama Peritan Pito alias Onyo. Padahal setelah aku telusuri video tersebut, itu adalah hanya orang yang iseng yang ingin menjatuhkan nama mereka. Video itu tersebut tidak sama sekali Sarwenda yang melakukannya, hanya mirip saja, gengs. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa membuktikannya sendiri dengan melihat sendiri videonya nanti, gengs. Pembahasan ketiga adalah pembahasan tentang sebuah kaum satanik, dan kaum satanik ini adalah kaum pemuja setan yang dapat membunuh secara brutal gitu, gengs. Bagaimana kisahnya dan apa yang terjadi dalam video yang aku ceritakan ini? Mari kita bahas bareng-bareng cerita tersebut. Satanisme adalah sekelompok individu yang berkeyakinan atau ideologis dan filosofis yang didasarkan pada setan. Praktik agama satanisme kontemporer dimulai dengan berdirinya gereja setan yang ateis di Amerika Serikat pada tahun 1966. Meskipun ada beberapa presiden sejarah sebelum praktik publik, satanisme ada atas tuduhan berbagai kelompok Kristen terhadap lawan ideologis yang dirasakan. Tuduhan bahwa berbagai kelompok telah mempraktikkan satanisme telah dibuat sepanjang sebagian besar sejarah Kristen. Selama abad pertengahan, Inkuisisi yang melekat pada gereja Katolik menuduh bahwa berbagai sekte dan kelompok Kristen sesat seperti Ksatria Kenisa dan Katra melakukan ritual setan rahasia. Pada periode modern awal berikutnya, kepercayaan pada konspirasi penyihir setan yang meluas mengakibatkan pengadilan massal terhadap dugaan penyihir di seluruh Eropa dan koloni Amerika Utara. Tuduhan bahwa konspirasi setan aktif dan di balik peristiwa-peristiwa seperti Protestan dan sebaliknya, klaim Protestan bahwa Paus adalah antikristus dan evolusi Prancis terus dilakukan dalam sunnah Kristen selama abad ke-18 hingga ke-20. Ide konspirasi setan yang luas mencapai ketinggian baru dengan tipuan taksil berpengaruh di Prancis pada tahun 1890-an yang mengklaim bahwa Freemasonry menyembah setan, Lucifer dan Baphomet dalam ritual mereka. Namun pada 1980-an dan 1990-an, histeria pelecehan ritual setan menyebar ke seluruh Amerika Serikat dan Inggris. Di tengah kekhawatiran bahwa kelompok setan secara teratur melakukan pelecehan seksual dan membunuh anak-anak dalam ritual mereka, dalam sebagian besar kasus ini tidak ada bukti yang menguatkan bahwa salah satu dari mereka yang dituduh satanisme sebenarnya adalah praktisi agama atau bersalah atas tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Sejak abad ke-19, berbagai kelompok agama kecil telah muncul yang mengidentifikasi sebagai setan atau menggunakan ikonografi setan. Kelompok setan yang muncul setelah tahun 1960-an sangat beragam, tetapi dua teori utama adalah satanisme teistik dan satanisme ateistik. Para pemuja setan teistik memuliakan setan sebagai dewa supernatural, memandangnya bukan sebagai yang maha kuasa, melainkan sebagai seorang patriark.
Sebaliknya, setan ateis menganggap setan sebagai simbol sifat manusia tertentu. Satanisme agama kontemporer sebagian besar merupakan fenomena Amerika. Ide-ide menyebar di tempat lain dengan efek globalisasi dan internet. Internet menyebarkan kesadaran para pemuja setan lainnya dan juga merupakan medan pertempuran utama bagi pertikaian para pemuja setan. Satanisme mulai mencapai Eropa Tengah dan Timur pada 1990-an seiring dengan jatuhnya Uni Soviet dan yang paling mencolok di Polandia dan Lithuania, negara yang didominasi Katolik Roma. Sedangkan dalam video ini juga adalah mungkin memang benar satanisme itu memang ada dan terjadi, karena terlihat dalam video ini ada seorang pria penganut satanik membunuh ibu dan ayahnya dengan cara ditikam menggunakan pisau. Menurut keterangan dari dalam video tersebut, setelah melakukan hal itu, dia menghubungi salah seorang keluarganya dan memberitahu jika dia telah melakukan sesuatu yang kejam karena bisikan dari nomor telepon 666, gengs. Aku kurang tahu sendiri apakah bisikan dari nomor 666 tersebut, gengs. Jika kalian penasaran dan juga menjadi misteri tentang nomor telepon 666 tersebut, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya, gengs. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di pin kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So, aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku. Sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.